Wajah Negeriku Saat Ini oleh Kelompok 2. Sudah seharusnya manusia selalu menjaga dan mencintai alam dengan benar. Namun, pada kenyataannya, banyak tangan-tangan usil, bahkan orang-orang yang serakah yang merusak keindahan alam tersebut. Mereka mengambil kepentingan sesaat atau untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja. Jika sudah demikian, akibatnya pun bencana alam di mana-mana. Bencana yang selalu saja ada setiap hari, seperti banjir, longsor, kekeringan, banyak lainnya bencana lain yang terjadi di Indonesia kita. Sudah saatnya manusia itu tertib menjaga lingkungan mereka masing-masing. Korupsi. Siapa manusia yang tidak tahu dengan korupsi? Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal pikiran. Bahkan, tindakan korupsi yang menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian bangsa dan menjadi penghalang upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kita sebagai warga negara hendaknya selalu melihat tindakan korupsi dan berani melaporkan jika ada tindakan korupsi di lingkungan kita. Mari kita sama-sama tegas menindak tindakan korupsi. Merdeka! Di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan. Oke? Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas? Oh, jadi ini kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konspirasi. Karena kebetulannya terlalu banyak. It's too many coincidence. Itu swab test atau rapid test? Karena ada dua tes. Yang sering ada false negatif dan false positif adalah rapid test, bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya tuh. Matinya kepakaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan menyebar luasnya informasi dengan cepat, tidak sedikit masyarakat kita yang memilih untuk menelan mentah-mentah sumber berita yang mereka dapatkan, tanpa mencari tahu kebenarannya dan mencari tahu siapa yang berbicara di balik itu semua. Sehingga tak jarang hal semacam ini menjadi keributan di tengah masyarakat dan pemerintah kita. Masyarakat berani menolak mentah-mentah kebijakan pemerintah dengan alasan mereka merasa lebih tahu. Ada apa Indonesiaku? Padahal kita tahu seperti apa susahnya perjuangan generasi terbaik bangsa dalam menuntut ilmu sehingga menjadikan mereka seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Kenapa hal ini terjadi? Apakah keilmuan sudah ternistakan sehingga masyarakat lebih memilih percaya kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak cukup kompeten terhadap bidang tersebut? Ironisnya, hal ini terjadi di tengah masa pandemi COVID, sehingga berita-berita hoax seperti ini sangat membahayakan nasib masyarakat kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa generasi muda yang sekarang adalah generasi muda yang cerdas dan juga kritis. Marilah kita bersama-sama memerangi berita-berita hoax ini dengan cara memiliki sikap yang kritis, dengan cara mencari tahu kebenaran berita tersebut, dan juga yang paling penting adalah bertanya langsung kepada para ahlinya. Pada zaman sekarang, semakin berkembangnya ilmu teknologi. Oleh karena itu, semakin berkembang pula lah media-media
ataupun berita yang belum tentu tahu kebenarannya. Seperti viral info vaksin palsu beredar di Indonesia. Faktanya, tangkapan layar sebuah artikel viral baru-baru ini menyebut temuan WHO soal peredaran vaksin COVID-19 disebutkan vaksin palsu beredar juga di Indonesia. Faktanya, informasi tersebut tidak benar, ditulis Satuan Gagasan Penanganan COVID-19 dalam situs resminya, dikutip pada Sabtu 28 Agustus 2021. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Menurut Satuan Gagasan, merujuk pada laporan peredaran vaksin palsu pada Juli dan Agustus 2021 yang dimuat di situs Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, vaksin yang dipalsukan adalah Covishield buatan India. Faktanya, laporan tersebut tidak menyebut bahwa vaksin palsu beredar juga di Indonesia. Peredaran vaksin palsu dalam laporan WHO tersebut terdeteksi di regional Afrika dan Asia Tenggara, tepatnya Uganda dan India. Kenapa disebut Asia Tenggara? Meski secara geografis terletak di Asia Selatan, India dalam pemetaan WHO berada dalam cakupan kantor wilayah Asia Tenggara atau Southeast Asia Region Office atau SEARO. WHO Asia Tenggara bahkan berkantor di negara tersebut. Jadi, beredar kabar bahwa vaksin yang ada di Indonesia adalah vaksin palsu itu tidak benar, karena sudah dikonfirmasi langsung dari pihak WHO dan Satuan Gagasan COVID-19 di Indonesia bahwa situs yang ada yang mengatakan tentang vaksin palsu di Indonesia itu tidak benar. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang, diperlukan bijak dalam menerima dan memahami kabar apapun dari media sosial.